Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawa bihi as-salafus salih. Faqala muallif rahimahullahu wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala al-imam Syafi'i nafa'allahu bihi man la yuhibbal ilma la khaira fihi fala takun bainahu wa bainaka wa bainahu ma'rifah wala sadaqah fa innal ilma hayatul qulub wa misbahul basair. Qala al-imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu wa radhiyallahu an, nafa'allahu bihi, semoga Allah memberikan manfaat pada kita berkah beliau. Man la yuhibbal ilma, siapa orang yang tidak suka kepada ilmu, la khaira fihi, tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Fala takun bainaka wa bainahu ma'rifah wala sadaqah, maka jangan ada antara kamu dan antara dia pengenalan dan juga pertemanan. Fa innal ilma hayatul qulub wa misbahul basair, maka sesungguhnya ilmu itu adalah kehidupan hati dan cahaya mata hati. Wa qad farada al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith mas'alatan qala law dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manzilin wa fihi halaqatan, halqatun yadrusu fiha al-ilmu wa yu'allimu fiha an-nas wa yudhkaru fiha al-halal wal haram, wa halaqatun yudhkaru fiha awsafun nabi sallallahu alaihi wasallam wa fiha dzikru wiladatihi wa yajlisun nabi sallallahu alaihi wasallam fi ayyi al-halaqatain. Qala al-Habib Ahmad yajlisun nabi ila al-halaqati allati yu'allimu fiha an-nas wa fiha dzikrul halal wal haram wal halaqatul lati yudhkaru fiha awsafun nabi sallallahu alaihi wasallam wa wiladatuhu mustamilun ala ilmin matlub walakinnal ula awkad. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau pernah ditanya, kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke satu rumah atau satu tempat, di dalamnya ada dua halaqah, ada dua perkumpulan. Perkumpulan pertama, di dalamnya dipelajari ilmu, kemudian diajarkan di dalam halaqah tersebut, di dalam perkumpulan tersebut manusia, dan disebutkan di dalamnya yang halal dan yang haram. Kemudian halaqah satu lagi, perkumpulan satu lagi, yudhkaru fiha awsafun nabi, disebutkan di dalamnya sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga disebutkan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad duduk di halaqah mana?
di perkumpulan yang mana? Qala Habib Ahmad beliau menjawab, yajlisun Nabi ilal halaqati allati yu'allimu fiha an-nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan duduk di satu perkumpulan yang di situ diajarkan manusia, diajarkan ilmu. Fiha dzikrul halal wal haram, di dalamnya disebutkan yang halal dan yang haram. Wal halaqatu allati yudhkaru fiha awsafun nabi, dan satu halaqah lagi, satu perkumpulan lagi yang disebutkan di dalamnya sifat Nabi Muhammad SAW dan hari lahirnya. Mustamilun ala ilmin matlub, itu juga mencangkup atas ilmu yang dianjurkan, tetapi yang halaqah pertama itu lebih didahulukan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu farahan bi rajulin yahfadhu zubat mathalan min rajulin yahfadhul maulid. An Abdullah ibni Amr radhiyallahu an, dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah masuk satu masjid. Fara'a majlisain, maka Nabi Muhammad melihat ada dua majlis, ada dua halaqah, ada dua perkumpulan. Ahadul majlisaini yad'ullaha wa yuraghibuna ilaihi, salah satu majlis di dalamnya berdoa kepada Allah, ya, perkumpulan itu yang berkumpul di situ berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhar yata'allamun al-fiqha, dan yang satu lagi disebutkan di dalamnya, dipelajari dalamnya ilmu fikih, wa yu'allimuna, dan kemudian diajarkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, kilal majlisaini al-khair, dua majlis itu semuanya ada dalam kebaikan. Ahaduhuma afdal minal akhar, salah satu dari keduanya itu lebih afdal daripada yang lain. Amma haula fayad'una Allah wa yuraqibuna ilaih, ada satu majlis yang di situ berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a a'tahum, kalau Allah mau maka Allah akan memberikan doa mereka. Wa insya'a mana'ahum, dan kalau Allah tidak mau, tidak akan mengabulkan doa mereka. Wa amma haula fayata'allamuna wa yu'allimuna al-jahil, satu majlis lagi yang di situ disebutkan ilmu, dipelajari ilmu, ada yang belajar dan mengajarkan orang yang tidak tahu. Wa innama bu'ithu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengajar. Wa haula afdal, dan mereka semua itu lebih afdal. Fa atahum hatta jalasa ma'ahum, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka sampai duduk bersama mereka, insyaallah. Nah, di sini ada 3 faedah ya yang menjelaskan tentang ilmu. Faedah pertama, disebutkan bahwasanya Imam Syafi'i beliau berkata, man la yuhibbal ilma la khaira fihi, siapa orang yang tidak suka kepada ilmu maka nggak ada kebaikan baginya. Ya, artinya patokan seseorang itu baik atau tidak, lihat dia masih senang sama ilmu apa enggak. Ya, buat diri kita nih, kita mau tahu diri kita baik atau enggak, kita ini masih senang sama ilmu atau enggak. Kalau diri kita masih senang sama ilmu, maka insya Allah masih ada kebaikan di dalam diri kita. Tapi kalau udah males, udah enggak ada kepengenan belajar ilmu lagi, maka kata Imam Syafi'i enggak ada kebaikan dalam diri kita. Ya, maksudnya gini, dalam diri kita nih, misalkan udah dah aneh malas kalau majlis begitu aja, udah nggak ada apa, udah sama aja mau hadir apa enggak, sama aja enggak, berarti dia nggak ada kebaikan di dalam dirinya. Ya, patokannya gitu kan.
Kalau kita masih senang sama ilmu, maka kata Imam Syafi'i, ya ini kata Imam Syafi'i, maka orang tersebut masih ada kebaikannya, ya, masih bisa diharapkan kebaikannya. Tapi kalau orang udah nggak suka sama ilmu, udah nggak ada kebaikannya lagi dia. Fala takun, kalau ketemu sama orang begitu, dia nggak demen sama ilmu, nggak demen sama majelis taklim, fala takun bainaka wa bainahu ma'rifah wala shadaqah, udah nggak usah, mendingan nggak usah kenal sama dia. Ya, nggak usah kenal, nggak usah ada teman. Soalnya kalau ntar kita ketemu sama dia, yang diomongin nggak ada ilmu. Ya, yang diomongin dunia aja. Ilmu nggak ada yang diomongin. Mau ngapain temenan sama dia? Ya, nanti yang tadinya kita rajin hadir majelis taklim, gara-gara temenan sama dia kita malah malas. Malas buat hadir majelis taklim. Padahal ilmu itu adalah segalanya. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i, fa innal ilma hayatul qulub. Ilmu ini adalah cahaya hati, kehidupan hati. Ya. Kalau orang udah nggak suka sama ilmu, ya berarti hatinya nggak hidup. Ya, kalau hatinya nggak hidup berarti hatinya mati. Kalau hatinya mati, ya udah nggak ada kebaikan di dalam dirinya dia. Makanya dikatakan fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Kata Imam Syafi'i juga tuh, kalau orang udah nggak punya ilmu, nggak suka sama ilmu, udah takbirin aja 4 kali. Berarti kalau takbir 4 kali, sholat jenazah ya. Kan takbir 4 kali tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang nggak suka sama ilmu, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Takbirin 4 kali karena dia udah meninggal. Kenapa? Karena nggak ada kebaikan dalam dirinya. Kenapa nggak ada kebaikan? Karena dia udah nggak suka sama ilmu. Ya, makanya kan yang kemarin tuh anna dunya yu'tihallahu man yuhib wa man la yuhib. Allah berikan dunia sama orang yang suka ataupun yang enggak disuka. Wala yu'til ilmah illa man yuhibbuhu minal abrar. Allah enggak kasih ilmu kecuali sama orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Ya kan? Nyambung nih sama yang hadis yang kemarin. Allah enggak kasih ilmu kecuali sama orang yang dikehendaki kebaikan. Berarti kalau orang yang enggak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya enggak dikasih ilmu. Makanya kalau dalam diri kita masih ada kepengenan buat belajar, buat hadir majelis taklim, buat tahu ilmu, pengen tahu ilmu, maka insya Allah masih ada kebaikan dalam diri kita. Tapi kalau udah nggak mau, nasallallahu al-afiyah. Ilmu itu adalah kehidupan hati dan cahayanya atau lampunya mata hati kita. Ya, kehidupan hati kita dan lampunya mata hati kita. Hidupkan kita kalau ada lampu kan enak, ya bisa kelihatan. Ini masjid kalau lampunya dimatiin gelap, ya kita nggak bisa lihat. Ilmu begitu, kalau udah ada di dalam diri kita ilmu, kita bisa lihat mana yang baik, mana yang enggak, mana yang halal, mana yang haram, bisa ngebedain. Tapi orang kalau nggak punya ilmu, udah yang halal yang haram sama aja sama dia, ya dia nggak bisa ngebedain. Nah, yang mana yang baik, yang mana yang buruk sama aja. Yang penting dia kepengen dikerjain sama dia. Nggak ada patokan ilmu. Oh ini baik nih kerjain, ini nggak bagus tinggalin. Enggak. Tapi kalau orang punya ilmu, dia ada misbahul basair, dia punya lampu mata hatinya dia. Dia bisa lihat, oh ini nggak baik, ngapain dikerjain? Ya, ini nggak boleh, ini yang boleh. Nah, dia jadi bisa ngelihat. Kalau orang nggak punya ilmu, seakan-akan dia buta dia. Ya, dia nggak bisa ngelihat yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Nah ini kata Imam Syafi'i, siapa orang yang nggak suka sama ilmu, nggak ada kebaikan dalam dirinya. Maka jangan, kalau bisa, kalau ada orang begitu udah mendingan ya, sehelo aja dah, ya nggak usah terlalu dekat sama dia. Karena percuma kalau kita dekat sama dia, nggak ada ketemu sama dia, nggak ada manfaatnya gitu ya. Ya, nggak pernah diomongin masalah ilmu. Kita kalau ketemu orang ngomong masalah ilmu itu manfaat banget. Ya, walaupun entar-entarnya
ada seling-selingan, ya, tapi di dalamnya masih ada ilmunya. Nah, itu ada manfaatnya. Nah, kalau ketemu sama orang yang nggak suka sama ilmu, nggak usah terlalu dekat, ya, karena ilmu itu adalah kehidupan hati dan cahaya mata hati. Nah, kemudian Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau pernah ditanya, kalau seandainya, nah ini ada permasalahan ini, ya. Kalau seandainya ada dua majelis, ya, Rasulullah masuk di satu tempat, di tempat itu ada dua majelis, ada dua halaqah, ada dua perkumpulan. Yang satu perkumpulan itu diterangin ilmu, ya, diajarin ilmu, kemudian diajarin yang tadinya nggak tahu, orang jadi tahu. Kemudian disebutin yang halal, yang haram. Satu majelis lagi, ya, disebutin sifat-sifatnya Nabi, ya, maulidnya Nabi. Nah, ini beliau ditanya, ini kalau ada dua majelis ini, yang satu nyebutin sifatnya Nabi, yang satu nyebutin halal haram Nabi Muhammad, ntar duduk di majelis yang mana? Ya. Maka kata Habib Ahmad bin Umar bin Smith, Nabi Muhammad akan duduk di satu majelis yang diajarin di situ manusia, ya, yang diajarin di situ ada ilmu, disebutin halal dan haram. Adapun yang disebutin sifat-sifatnya Nabi, memang juga itu ilmu yang dicari, yang harus dipelajari juga, ya. Tapi yang lebih afdol, ini bicara tentang keafdolan, ya. Yang lebih afdol tahu dulu hukumnya, ya, hukum halal haram, sah atau enggaknya sholat, ya. Ini satu dalil yang menyebutkan ilmu fikih itu penting, ya. Makanya kadang ketika di majelis maulid, di situ juga ada ilmu, jadi digabungin tuh, biar kita dapat dua-duanya, ya. Ketika ada majelis maulid, di situ ada ceramah, ya, dan ada juga pembahasan tentang ilmu, jadi dapat dua-duanya, majelis maulidnya dapat, majelis ilmunya juga dapat. Ini kalau seandainya di cuman satunya cuman baca maulid doang, nggak ada ilmunya, misal, ya, yang satu lagi ada satu majelis disebutin di situ ilmu, Nabi Muhammad akan duduk di satu majelis yang disebutin di situ ilmu. Kenapa? Ntar di bawahnya ada dalilnya. Dikatakan dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada satu saat masuk ke dalam satu masjid, ya. Pas Nabi Muhammad masuk satu masjid, di dalamnya ada dua majelis. Nah, tadi tuh. Yang satu majelis di situ cuman ada doa, zikir, ya. Satu majelis di situ belajar tentang fikih, tentang ilmu, ya. Maka Nabi Muhammad SAW ketika ngelihat dua majelis ini, ya, dua halaqah ini, dua perkumpulan ini, Nabi Muhammad mengatakan kilal majlisain alal khair. Dua majelis ini dua-duanya bagus, ya, kata Nabi Muhammad. Tapi ahaduhuma afdal minal akhar. Dua-duanya bagus, tapi dari dua ini ada yang lebih afdal, kata Nabi Muhammad, ya. Amma haula, kalau yang satu di dalamnya berdoa kepada Allah, zikir kepada Allah, kalau Allah kepengen ya dikasih, tapi kalau Allah enggak kepengen ya enggak dikasih, ya. Tapi satu lagi majlis yang di dalamnya dipelajarin ilmu, diajarin orang yang enggak tahu, maka kata Nabi Muhammad, innama bu'itsu mu'alliman, insyaallah, sesungguhnya aku ini diutus sebagai pengajar. Insyaallah, ini kabar gembira buat orang-orang yang ngajar, ya. Nabi Muhammad SAW sendiri bilang, bersabda, innama bu'itsu mu'alliman. Di hadis yang lain kan ada innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, ya, untuk menyempurnakan akhlak. Di sini Nabi Muhammad mengatakan innama bu'itsu mu'alliman, aku ini diutus sebagai pengajar, insyaallah, ya. Makanya orang yang ngajar itu mulia,
ya, jangan dijadiin apa namanya, biasa-biasa aja. Enggak, orang yang ngajarin ilmu itu mulia. Artinya apa namanya, kalau misalkan kita punya anak, ya, misalkan kita punya anak atau siapa aja, kita juga bisa jadi muallim, ya. Kita harus ngambil juga bagian dari keberkahannya Nabi Muhammad SAW. Muallim maksudnya apa? Ngajarin aja yang kita bisa. Anak kita, ya, alif ba tuh, yang apa namanya, huruf hijaiyah, sebisanya kita. Kalau bisa kita ngajar nggak harus yang yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, enggak. Ajarin yang kita tahu, buat orang itu ajarin, ya. Nah, biar kita dapat berkahnya dari Nabi Muhammad SAW dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Sesungguhnya aku diutus sebagai pengajar, ya, muallim, sebagai orang yang ngajar. Masya Allah. Nah, ini Nabi Muhammad sendiri membanggakan dirinya itu sebagai pengajar. Ya, kita juga bisa, yang kita hadir, yang udah hadir majelis taklim, yang nggak tahu kita ajarin sama orang. Ya, nggak harus, belum punya ilmu banyak kalau ngajarin orang. Enggak, yang setahunya kita. Ya, setahu kita, balighu anni walau ayah, kata Nabi Muhammad SAW, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat, satu hadis, satu faedah, nggak apa-apa. Yang penting kita niatin buat ngajarin orang yang nggak tahu. Ya. Nah, ini jadi bisa ngambil dari keberkahan Nabi Muhammad SAW. Beliau bangga dirinya sebagai pengajar. Wa haula'i afdal. Nah, kata Nabi Muhammad, mereka itu yang ngajar itu, yang ngajar dan belajar itu, mereka afdal, lebih afdal, lebih utama. Nah, jadi kesimpulannya, ketika ada satu majlis yang di dalamnya cuma zikir doang, kalau bisa ditambahin dengan ilmu, biar dapat dua faedah. Nah, makanya kan di sini Masya Allah ada majlis zikir, pasti di situ Insya Allah ada majlis ilmunya, biar dapat dua-duanya. Iya. Tapi kalau cuma majlis zikir doang, ya bagus, cuman kurang afdal. Kita ingat Allah, kita zikir kepada Allah, itu bagus, tapi kurang afdal kalau nggak ada ilmu. Ya, walaupun sedikit ilmu yang disampaikan, biar kita dapat dua-duanya nih. Biar kita dapat manfaat dua-duanya, faedah dua-duanya. Zikirnya dapat, ilmunya juga dapat. Ya. Nah, mungkin ini 3 faedah. Ya, yang pertama faedahnya dari Imam Syafi'i radhiyallahu an, ketika kita masih ada di dalam diri kita keinginan buat belajar, buat nuntut ilmu, buat tahu ilmu, maka insya Allah dalam diri kita ada kebaikan. Ya, tapi kalau udah nggak ada, nasallallahu al-afiyah, buru-buru kita ingat, ya, kita sadar bahwa nggak ada kebaikan di dalam diri kita kalau kita nggak suka sama ilmu. Yang kedua, kalau ada 2 majlis, ya, ini pernah ditanya Habib Ahmad bin Umar bin Smith, kalau ada 2 majlis, di situ disebutin sifat-sifatnya Nabi, satu lagi disebutin halal haram, sah atau enggaknya ibadah, maka Nabi Muhammad akan duduk. Udah, ini kalau dari hadis ini, dari riwayat ini, ya mudah-mudahan ketika kita hadir majlis taklim, kita hadir majlis ilmu, ya, Nabi Muhammad juga hadir dalam di situ. Ya. Kok bisa sih Nabi Muhammad hadir dalamnya? Ya, Nabi Muhammad gak pernah meninggal. Kita sholawat salam sama Nabi Muhammad aja itu dijawab salawat kita, ya kan? Cuman memang kita belum bisa ngelihat. Pas di tahiyat akhir, coba tuh, di tahiyat akhir kan kita baca assalamu alaika, ya, assalamu alaika ayuhan nabi. Kalau kita belajar bahasa Arab, assalamu alaika tuh kamu, ya. Kalau kamu berarti orangnya ada. Anta tuh domirnya, kalau yang di belakangnya itu adalah domir ka. Misal ada yang kirim salam sama kita, fulan, si ini nih ada yang kirim salam sama ente, kita jawabnya apa? Alaika wa alaihi salam. Kepada kamu yang nyampein salam dan kepada dia yang memberi salam. Kalau alaika kepada kamu, orangnya ada.
Iya, orangnya ada di depan kita. Misalkan ya Al-Fakir, ada yang nyampein salam, ada yang kirim salam tuh dari si fulan. Nah, ana jawabnya alaika, buat kamu dan buat dia salam. Di dalam sholat kita mengucapkan assalamu alaika ayuhan nabi, salam kepadamu. Kenapa enggak assalamu alaihi? Kan Nabi Muhammad jauh di Madinah. Iya, kenapa kok enggak assalamu alaihi, salam kepada beliau Nabi Muhammad yang ada di Madinah? Enggak, tapi Allah ngajarin assalamu alaika. Insyaallah ya. Assalamu alaika ayyuhan nabi, salam kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Berarti seakan-akan Nabi Muhammad ada di depan kita. Insyaallah. Berarti kan ini dalil ya, bahwa Nabi Muhammad itu dan domir ka itu buat orang yang ada di depannya, yang kelihatan ya. Nah, artinya kita berdoa ya ketika kita majelis taklim, mudah-mudahan di situ dihadirin oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun kita nggak tahu ya, kita nggak bisa ngelihat, kita belum bisa ngelihat, tapi kita yakin di situ ada Nabi Muhammad SAW yang selalu hadir, yang selalu mengawasi, yang selalu perhatian sama orang-orang yang hadir majelis taklim ya. Dengan itu nanti mudah-mudahan kita dikenal sama Nabi Muhammad ya. Ketika kita duduk di majelis taklim, Nabi Muhammad lihat nih, oh si fulan yang hadir, Masya Allah, nikmat ya. Nah, mudah-mudahan sedikit ini, 3 faedah ini bisa memberikan kita motivasi lagi buat kita lebih suka sama ilmu ya. Jangan sampai diri kita ini nggak suka sama ilmu ya. Berarti intinya kalau ada di dalam diri kita ilmu, suka sama ilmu, insya Allah masih ada kebaikan. Nah, kalau nggak ada, harus cepat-cepat kita taubat, kita suka sama ilmu ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup ada yang mau ditanyain? Sekarang subuhnya agak cepetan ini ya, jam 4:30 kurang, jadi terbitnya sekarang 5:40 deh terbit. Berarti 5:56 udah bisa kita sholat isyraq. Ada yang mau ditanyain? Ya, Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ala ali. Apa? Pernikahan. Apa sah pernikahan beda agama? Wah, yes. Enggak sah ya. Nikah beda agama itu enggak sah. Kalau syaratnya nikah tuh sama-sama satu agama. Kalau enggak nikah beda agama itu enggak sah. Nah, yang lain, iya ke depannya kalau enggak sah udah zina terus dia. Iya, harus sama-sama satu agama. Enggak sah ya, enggak sah. Hah? Kalau yang sahin dia yang tanggung jawab. Ya, dia yang tanggung jawab. Enggak sah. Enggak sah. Oh, harus masuk Islam dulu. Enggak sah, nggak boleh. Di Indonesia nggak boleh nikah beda agama, nggak boleh, nggak ada, nggak bisa disahin. Untuk dia makanya kalau ada yang begitu berarti yang nikahin yang tanggung jawab itu. Di KUA nggak bisa, ya. Nggak bisa. Di administrasinya juga nggak bisa. Nasallallahu alaihi. Ada lagi? Sah. Bang Herman, nggak boleh ya nikah beda agama, ya. Ada ilmu agama dan ilmu umum. Apakah ilmu umum dia bersama ilmu umum? Ya.
ilmu semuanya bersumbernya dari Rasulullah. Ya. Cuman lihat kan kalau dalam yang pernah kita pelajarin itu ya, dalam kitab Ihya juga disebutin ilmu itu jadi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang fardu kifayah juga. Ya. Kalau mau disebut, kalau dibedain antara ilmu agama, ilmu umum, kita lihat ilmu umumnya ini sekiranya itu menunjang buat agama atau enggak. Misal ilmu umum tentang kedokteran misalkan, ya, itu bisa jadi hukumnya fardu kifayah. Orang Islam harus ada yang tahu bisa kedokteran, karena kalau enggak ada yang bisa, nanti bisa dimain-mainin sama orang yang berislam. Ya. Tentang matematika harus bisa ilmu matematika. Kenapa? Nanti berkaitannya dengan faraid, dengan hukum hitung-hitungan. Nah, jadi kalau ilmu umumnya sekiranya kelihatannya itu ilmu, tapi ada kaitannya dengan agama, maka itu jadi wajib juga hukumnya. Iya. Yang maksudnya umum tuh sekiranya nggak ada kaitannya dengan agama, dengan sah atau enggaknya agama, ya berarti ini afdalan ilmu yang ada kaitannya dengan agama. Ya. Jadi kalau mau dibedain antara ilmu umum dan ilmu agama, kita lihat ilmu umum itu ada kaitannya dengan agama enggak. Kalau ilmu umum ada kaitannya dengan hukum agama, itu juga afdal dan bahkan bisa menjadi fardu kifayah. Ya, ada orang, kita bangun masjid nih, tapi orang Islam nggak ada yang tahu gimana cara ngebangunnya, nggak ada arsiteknya misalkan. Berarti belajar arsitek itu, hukum buat pembangunan itu fardu kifayah. Ya, biar kita kagak dibohongin. Ya, pokoknya yang berkaitan dengan agama itu bisa menjadi hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya satu orang atau dua orang, sebagian yang bisa udah gugur kewajiban yang lain. Ya, selebihnya ya kita belajar ilmu yang wajib-wajib dulu urutannya. Gitu. Ya. Jadi ilmu umum yang ada kaitannya dengan agama itu juga bisa menjadi wajib. Ya, fardu kifayah. Dan juga kita harus belajar. Harus dipelajarin, kayak anak-anak kita nih, anak-anak kita jangan kita katakan udah belajar agama aja, belajar alif bata, nggak usah belajar matematika, nggak usah belajar nulis. Ntar gimana nulisnya deh? Iya, belajar matematika, belajar nulis, dia nulis. Nah, nanti kan ada kaitannya dengan ilmu agama. Ya. Nah, ada lagi? Ya, Pak. Meskipun tidak ada aulanya, buat ini ada lagu-lagu daerah lah, bukan di masjidnya, berarti di aulanya. Di aulanya. Iya, nah itu dia. Ketika kita punya aula di masjid, itu memang harus, tapi udah beda ya penggunaannya. Artinya aula sama masjid itu udah beda hukumnya. Ya, kalau di aula berarti bukan hukum masjid. Ya, di masjid itu ada hukumnya sendiri. Cuman memang ketika ada nyambung antara aula dengan masjid, kalau bisa jaga adab. Ya, jaga adab-adab yang ada di masjid karena berdekatan. Itu. Iya. Dan yang menggunakan aula itu juga harus dia, kalau bisa dia itu jaga adab-adabnya. Oh nih dekat masjid deh, berarti lagunya yang, kalau lagu-lagu daerah ya masih bisa. Kalau misalkan kayak dangdut begitu yang ada haram-haramnya, itu jangan. Kalau lagu daerah masih boleh lah. Iya, karena bukan di masjid dia hukumnya, cuman berdekatan dengan masjid. Iya, di lingkungan masjid, tapi bukan. Jadi gini nih, kalau masjid itu hukumnya, misalnya ya, di sini kita kan udah kenal nih, di sini, oh di sini masjid, udah di sini tuh hukumnya masjid, artinya kita harus hormat, ya, menghormati masjid. Makanya ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau di bawah
nggak ada. Tahiyatul aula nggak ada. Sholli sunata tahiyatul aula nggak ada. Nah, tahiyatul masjid di bawah nggak bisa. Iya. Jadi hukumnya itu udah berbeda. Ya. Nah, ketika kita ngelakuin misalkan di bawah nih kita ngobrol-ngobrol tentang dunia tentang ini masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau di masjid, kalau bisa kita nggak boleh ngobrol tentang keduniaan atau ngerokok misalkan. Di bawah ngerokok boleh nggak? Serah, karena bukan hukumnya masjid. Iya, nggak dihukumin masjid. Tapi kalau di sini ngerokok boleh, haram, karena hukumnya udah di masjid. Nah, jadi beda antara aula masjid dan masjid. Iya, hukumnya itu udah beda. Gitu. Jadi di masjid ada hukum sendiri, di aula juga ada hukumnya sendiri. Nah, dipisah, ya, nggak sama hukumnya sama di masjid. Gitu, ya Pak. Nah, tapi tadi balik lagi jaga adab karena dekat masjid. Karena pakai aula masjid. Oh, aneh mau bikin acara di aula masjid nih. Berarti kita udah harus tahu konsekuensinya. Karena ada dekat masjid, ya kalau bisa yang wajar-wajar aja. Lagu-lagunya misalkan kayak qasidah, apa, dijil gitu. Boleh itu. Gitu ya. Nah, jadi beda ya. Bedain. Nah, ada lagi? Ya. Kalau ini kita udah kasih tahu sama yang nyewanya gitu. Oh iya. Ini ada kata ini. Penyewa ini melanggar ada sesuatu yang dilanggar. Komitmen kita yang nyewa. Kalau kita udah sampein udah selesai. Nih, ente kan mau nyewa di bawah nih, di aula. Ini dekat masjid nih, ini aula masjid. Kan udah tahu. Nah, iya, ada peraturan itu. Kalau nyewa di sini dilarang ini. Udah dikasih persetujuan, tanda tangan. Udah selesai. Nah, ketika dia yang melanggar, ya itu dia yang punya dosanya. Kalau kita mau tegur, ya bisa, karena kan udah ada perjanjian. Iya, kalau kita mau tegur, bisa. Yang penting tadi udah kita kasih peraturan, kita udah lepas dari dosanya. Iya, nah, karena kita udah kasih aturan. Nah, tata tertibnya, iya. Iya. Kalau dia mau bebas sih jangan nyewa di masjid, di hotel aja sekalian. Iya kan? Mau ngapain saya nyewa? Hah? Di geran. Berarti dia nyewa di aula masjid, dia udah tahu konsekuensinya, dia udah tahu. Oh, di sini ntar aneh kalau ada acara aneh pakai hadroan, nggak apa-apa. Kita yang paham itu atau sedikit banyaknya inilah kita berdiam diri kita. Itu hukumnya seperti apa kalau kita berdiam diri aja? Nah, ketika kita misalkan ngelihat teman-teman kita kayaknya, wah dia belum pernah hadir majelis taklim nih misalkan, kita masih bisa ingetin, lihat ya, kita masih bisa ingetin, oh nih orang kayaknya kalau aneh kasih tahu, aneh ajak, kayaknya masih ada nih, masih ada harapan ya, udah kita ajak. Kalau sekiranya kagak bisa, wa ma alaika illal balagh, kita nggak bisa maksa, ya. Rasulullah aja tuh nggak bisa maksa, nah, cuman kita ajak, ya. Selebihnya kita doa. Makanya kan tadi kata Imam Syafi'i, kalau ada kita ketemu sama orang yang udah nggak suka sama ilmu, udah jaga jarak aja, ya nggak usah terlalu dekat. Tapi bukan berarti kita benci, bukan. Tetap kita doain, dan juga kita ngarepin, ya Allah mudah-mudahan dia ntar dibuka hatinya biar suka sama ilmu, biar dia senang sama ilmu. Kalau ada kesempatan kita ngajak, sekiranya dia bisa nih, kita ajak lagi, ajak, jangan putus asa. Ya, tetap kita harus terus. Rasulullah aja begitu terus kan. Rasulullah nggak pernah putus asa sama umatnya buat ngajak terus, buat walaupun umatnya kadang ada yang kayak kita deh nih.
Ya, udah diajak, ini kadang-kadang masih, itu manusiawi dah. Ya, nah artinya yang penting dalam diri kita jangan ada kata putus asa buat terus ngajak orang suka sama ilmu. Ya, oh, kalau kita diam diri nggak peduli maksudnya gitu. Oh, nggak ngedoain juga. Jangan, nggak boleh begitu. Berarti kita nggak peduli sama sesama kita. Nggak boleh. Man la yahtam bi amrina falaysa minna. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita nggak perhatian sama sesama kita, maka dia bukan ditakutin, kita nggak termasuk dari golongannya umatnya Nabi Muhammad. Ya, minimal kita doain, walaupun nggak kita sebutin, misalkan, ya Allah mudah-mudahan yang nggak senang, yang belum hadir majelis taklim, mudah-mudahan ntar bisa hadir majelis taklim. Minimal doain, jangan sampai nggak peduli sama sekali. Nah, bodo amat lah, dia mau hadir mau majelis mau kagak terserah dia. Ya hangat. Ya, tetap kita doain. Nah, gitu kali Pak. Itu ya. Jadi minimal kita doain, dan kalau bisa kita baik. Iya, salah satu kewajiban kalau kita pengen dekat sama Nabi Muhammad, ya kita berjuang. Ini kan kita misal ya, kenapa kok kita pikirin padahal bukan keluarga kita, ya bukan siapa-siapa kita, orang lain lah istilahnya. Orang lain itu masih juga ada hubungan dengan kita. Siapa itu? Karena dia umatnya Nabi Muhammad, yang pengen diselamatin sama Nabi Muhammad. Kalau kita mau dekat sama Nabi Muhammad, ya selamatin umatnya. Kalau kita mau dapat perhatian sama Nabi Muhammad, ya perhatiin juga umatnya. Gitu. Ya, makanya kan kalau kita selalu mikirin buat Nabi Muhammad, gimana nih caranya nyenengin Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad senang kalau majelis taklim, ntar hadirnya rame, orang tahu, bisa tahu ilmu, senang. Nah, kita juga harus berusaha, buat bisa ngajak orang dan bisa nyenengin hatinya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu Pak. Ada lagi yang lain? Ayo. Berkaitan dengan penggunaan hukum di masjid dan hukum di bawah, saya tanyakan, sebaiknya jenazah disolatkan di mana? Jenazah. Kalau sholat jenazah di mana aja bisa, di rumah bisa, di ini bisa. Cuman memang yang afdol di masjid. Ya, misalkan ada jenazah, disolatin di aula juga bisa, di bawah juga bisa. Cuman kalau mau berbicara tentang afdolan, jadi masjid. Ya, karena memang udah tempatnya buat sholat. Nah, di mana aja sholat boleh. Ya, di mana aja, kayak kita. Ane mau sholat di rumah, boleh apa enggak? Boleh. Mau sholat di jalan, boleh. Ya, mau di sholat di lapangan, boleh. Tapi afdolnya di masjid. Dilanggar aja bisa. Dilanggar bisa. Ya. Karena bedanya ketika kita masuk masjid, kita bisa niat tahiyatul masjid. Kita udah dapat pahalanya selama di masjid. Tapi kalau di tempat lain nggak dapat. Ya, kalau bicara keafdolan, afdolnya di masjid. Kalau bicara keafdolan. Tapi bukan berarti yang kagak di masjid nggak sah, sholatnya sah, tetap boleh. Ya. Misalkan ya ada jenazah, udah dimandiin, udah selesai, deh tinggal sholat doang, kita langsung sholat di situ boleh. Ya, nah, di rumahnya juga boleh kita sholatin. Ada lagi? Udah cukup deh. Oh, udah Bang Harun deh. Desrok lah ya, oke. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajarin, ilmu yang kita baca jadi ilmu yang manfaat, yang barokah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة.
وبارك عليه وعلى آله يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا تغسل كل حوبا واستر عورتي وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فاسمع فضلا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وأهله وصحبه عداد قاسي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة الناس دعوهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولف منكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.